kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kaum muslimin yang sama berbahagia, di momentum Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, saya mengajak kepada kita semuanya, pertama untuk mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Nikmat yang sangat besar yang dirindukan oleh sebagian orang di belahan dunia ini. Nikmat kemerdekaan, merdeka untuk bisa menjalankan berbagai aktivitas tanpa intimidasi dari siapapun. Bagi kita sebagai seorang muslim, merdeka itu adalah ketika kita bisa menjalankan ajaran agama kita tanpa rongrongan, tanpa intimidasi, dan tanpa halangan-halangan dari siapapun juga. Dan Indonesia adalah negara yang merdeka untuk kita kaum muslimin. Negara yang memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa yang diyakini. Dan ini sekali lagi adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita seorang mukmin untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dan bagi kita sebagai seorang mukmin tentu mempelajari agama, menuntut ilmu, mengembangkan wawasan keagamaan kita, ini adalah satu hal yang dituntut dalam mengisi kemerdekaan ini. Sebab negara ini bisa kita jaga. Kemerdekaan ini bisa terus terwariskan manakala kita menjadi orang-orang yang cerdas, tidak bodoh dengan urusan agama dan urusan kebangsaan kita. Sebab penjajahan itu adalah ketika kita tidak memiliki ilmu. Sebab-sebab penjajahan itu ketika kita bodoh. Sebab-sebab penjajahan itu adalah ketika kita tidak mengetahui tentang banyak hal. Kita terjajah dari sisi ekonomi, terjajah dari sisi kebudayaan, terjajah dari sisi agama. Itu berakar dari pendidikan kita yang rendah, pendidikan kita yang jauh dari yang semestinya. Sehingga orang dengan mudah memperdaya kita, orang dengan mudah menipu kita, orang dengan mudah kemudian menjajah kita. Maka sebagai negara yang merdeka, mari kita isi dengan meningkatkan kualitas pendidikan kita dan khususnya bagi kita sebagai seorang mukmin meningkatkan kualitas pendidikan agama kita sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini, nikmat untuk kita bisa mengekspresikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita isi hari-hari kita ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita. Jangan meninggalkan Al-Quran kita. Jangan meninggalkan majelis-majelis ta'lim kita. Jangan meninggalkan ibadah kita. Apakah itu wajib ataukah yang sunnah? Karena mumpung kita diberikan kebebasan itu, diberikan waktu dan ruang yang begitu luas untuk mengekspresikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi dengan berbagai ibadah tersebut. Kemudian dalam hal mensyukuri nikmat kemerdekaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya nikmat kemerdekaan ini terus dikukuhkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Kita ingin nikmat kemerdekaan ini terus terwariskan kepada seluruh anak cucu kita. Maka selain menuntut ilmu, selain mengekspresikan dengan bentuk ibadah, kita juga harus banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang sama berbahagia, dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini,
adalah juga dengan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjajah, khususnya saudara-saudara kita di negeri Palestina, negeri yang telah mengakui pertama kalinya secara berdaulat akan kemerdekaan bangsa kita. Hari ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjajahan. Mereka belum merasakan kemerdekaan, bukan dari sisi ekonomi saja, bukan dari sisi budaya saja, bahkan dari sisi agama. Mereka tidak bisa mengekspresikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Mereka sholat di bawah gemuruh ya dan dentuman bom-bom meriam-meriam. Mereka berzikir dalam keadaan yang tenang. Mereka tidak bisa mengekspresikan ibadahnya sebagaimana kita adalah orang-orang yang merdeka hari ini. Oleh karena itu, mari kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut penjajahan dari negeri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka juga nikmat kemerdekaan sebagaimana yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sebab di antara ya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mendoakan saudara muslim kita yang lain tanpa sepengetahuannya. Maka berharap dengan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, meskipun mungkin jauh di belahan dunia sana mereka tidak mengetahui doa-doa ini, harapan kita semoga Allah mengijabah doa ini dan juga kemudian menjawab sebagaimana doa malaikat, walaka bimithlik, dan semoga engkau juga mendapatkan seperti apa yang kau pintakan untuk saudaramu. Maka ketika kita pintakan kemerdekaan untuk mereka, harapan kita kemerdekaan yang sudah kita raih ini terus dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Salam kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.